Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman kajian muslimah cerdas. Jujur saya bangga dan saya begitu takjub dari kreativitas teman-teman untuk membentuk kajian muslimah cerdas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena saya anggota baru. Jadi kemarin dihubungi untuk berdiskusi bersama dan akhirnya kami menemukan sebuah tema yang menurut saya pribadi penting. Tapi entah nanti dari penilaian seluruh teman-teman apakah ada nilai positif dari kajian ini atau tidak. Baik, saya Muhammad Hasbullah Ta'in, lahir di Purwoasri Kediri dan sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lurboyo. Pada pertemuan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang begitu urgen yang berjudul Potret Istri Ideal, mengupas hakikat idealisme seorang istri dari Nabi. Kita mengetahui pernikahan adalah realitas kehidupan bagi manusia, baik itu seorang nabi, seorang utusan, seorang ulama, seorang wali, atau seperti kita manusia biasa yang penuh dosa, yang bisa berbuat kesalahan dan hanya mampu bertaubat dan meminta ampunan. Dalam menjalani kehidupan, sekali lagi kita perlu memiliki teori yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini, yang terkhusus dalam permasalahan potret istri ideal. Yang pertama, kita mukadimai, kita awali dalam permasalahan keutamaan menikah. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran dijelaskan walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Bagaimana di dalam Al-Quran bahwa seorang nabi, seorang utusan itu pun ditakdirkan atau diciptakan dengan beristri dan memiliki keturunan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda di dalam sebuah hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni, bahwa nikah adalah sunnahku dan barang siapa yang membenci, tidak suka dengan kesunahanku, maka bukan termasuk golonganku. Maka dari ini kita memahami bahwa menikah atau sebuah pernikahan adalah realitas kehidupan. Bahkan Nabi sendiri sudah pernah bersabda bahwa man tazawwaja faqad ahrada syatra dinihi falyattaqillah fi sadri asani, bahwa siapa yang melangsungkan pernikahan, maka dia telah membentengi separuh agamanya. Artinya seseorang yang sudah menikah itu lebih terjaga. Bayangkan bagaimana kita para jomblo, ada laki-laki yang menarik, bagi seorang perempuan itu merupakan sebuah godaan, terutama di dunia yang sedang berkembang seperti ini. Bagaimana kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan lawan jenis. Maka sangat tepat ketika Nabi bersabda bahwa man tazawwaja faqad ahraza sadra dinihi, barang siapa yang menikah, niscaya ia telah membentengi separuh agamanya. Falyattaqillah fi sadri asani, maka tinggal kita menyempurnakan bagian yang kedua atau separuh yang kedua. Di dalam hadis dijelaskan falyattaqillah fi sadri asani, tinggal bagaimana kita bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh agama kita yang kedua.
Maka dari itu, bagaimana kita menemukan menikah merupakan solusi yang begitu baik bagi manusia seperti kita yang mudah berbuat dosa. Dengan menikah kita bisa membentengi apa yang seringkali menjadi hambatan bagi manusia. Nah, di dalam kajian malam hari ini kami akan membahas poin penting di dalam sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tungkahu almar'atu li arba'in, bahwa perempuan itu dinikahi dengan karena 4 alasan atau karena 4 hal. 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Yang pertama disebutkan adalah 5 liha. Bagaimana perempuan itu ada beberapa alasan perempuan itu dinikahi. Yang pertama harta, nasab, kecantikannya, dan agamanya. Fadfar bidzatiddin dari bat yadaka. Maka pilihlah karena agamanya kamu akan beruntung. Nah, ini tentu menarik. Di dalam satu syarah hadis membahas kenapa walidiniha itu terletak di belakang. Apakah karena bukan sebuah prioritas atau bagaimana? Kenapa yang disebutkan terlebih dahulu adalah 5 liha. Setelah itu wali hasabiha, setelah itu wali jamaliha, baru wali diniha. Ternyata dalam salah satu syarah hadis dijelaskan penyebutan di belakang itu menunjukkan prioritas. Bagaimana kita menyebutkan hal-hal yang remeh dulu, 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, baru kita menyebutkan sebuah prioritas di dalam bagi seorang perempuan. Di mata laki-laki mana yang harus dipilih adalah wali diniha. Maka dari situ ada kelanjutan fadfar bidzatiddin. Di dalam satu alasan lain juga menggambarkan bahwa kenapa kok ditaruh di belakang, karena ada kelanjutan yang menjelaskan kenapa kita memilih wali diniha. Ini tentu ketika ditaruh di depan lebih sulit di dalam gramatika Arabnya. Nah, ini menarik. Saya kira cukup menarik di bulan Syawal ini, bulan pernikahan. Kita tahu banyak diberlangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Tentu merupakan gejolak bagi kita jomblo-jomblo yang masih bahagia dengan kesendiriannya. Bagaimana perempuan itu dipandang? Nabi bersabda, kita akan membahas Nabi bersabda dalam hadisnya yang telah disebutkan tadi, akan kita bahas satu persatu dari 4 poin. Kita akan membahas poin utamanya. Yang pertama wali diniha. Kenapa perempuan itu dilihat dari agamanya? Karena agama adalah aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama itu membentuk karakter tak terkecuali bagi seorang istri. Bagaimana seorang istri yang memahami agama akan memiliki karakter yang mulia. Seorang istri yang memiliki agama yang kuat maka akan memiliki akhlak yang hebat. Hal demikian pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi. Ja'a rajulun ilan Nabi innali imra'atun, bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat menuju kepada Nabi dan bercerita, ya Rasulullah, saya memiliki seorang istri. Seorang istri yang tidak menolak yadun lamisun, artinya tidak menolak untuk disentuh orang lain. Ini bermakna cukup dalam, artinya perempuan yang bisa dengan mudah diajak orang lain. Atau dengan arti yang sederhana, perempuan yang mohon maaf tidak memiliki harga diri. Qala tolikha, Rasulullah bersabda, talaklah. Faqala inni uhibbuha. Beliau sahabat tadi mengatakan, tetapi aku mencintainya ya Rasulullah. Qala amsikha.
karena faktor demikian Rasulullah mengatakan maka pertahankanlah dia. Nah ini cukup menarik. Bagaimana sebenarnya poin terpenting itu bukan terletak dari seorang perempuan yang sudah memiliki agama yang hebat, bukan perempuan yang memiliki yang memahami agama dengan yang sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, tidak. Tapi bagaimana dia bisa diajak untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu akan kita bahas di selanjutnya. Dalam kejelasan hadis ini yang saya pahami ada sesuatu yang menarik, bahwa agama akan membentuk karakter. Agama akan membentuk karakter. Karena ketika seorang perempuan yang berkarakter buruk, bagaimanapun dia, dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, maka kerusakan itu akan segera mendekatinya. Bagaimana tidak? Seorang perempuan itu artinya kekayaan, ketampanan, kecantikan itu tidak akan bertahan lama. Dalam sekejap kita bisa kehilangan seluruh kekayaan kita, dan dalam sekejap dalam beberapa tahun ke depan seorang perempuan sudah kehilangan kecantikannya. Nah, ini yang menjadikan kenapa agama itu menjadi prioritas utama bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan. Karena seluruh hal selain agama itu cepat memudar. Seperti dalam hadis itu. Dalam hadis dijelaskan bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan seorang perempuan yang tidak memiliki agama. Tapi menariknya ketika seorang laki-laki tadi masih memiliki cinta pada seorang perempuan tersebut, beliau mengatakan amsikha, pertahankanlah. Dari sini kita gali bahwa intisari dari adanya agama itu adalah keinginan dan tekad dari seorang perempuan untuk berubah menjadi lebih baik dengan bimbingan seorang suami yang memiliki paham agama yang kuat. Hal demikian dapat difahami dari perintah yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Seorang kepala keluarga itu memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jadi ini sedikit juga membahas seorang laki-laki kewajibannya adalah membawa keluarganya menuju ke arah yang lebih baik. Itu poin dari agama. Bukan berarti seorang laki-laki harus mencari perempuan yang faham agama secara menyeluruh, faham keagamaan secara penuh. Tidak seperti itu. Tapi kalau ada ya lebih baik yang demikian. Tapi ketika kita tengok lebih dalam, intisari sebenarnya adalah bagaimana seorang laki-laki membimbing perempuan untuk menjadi perempuan yang lebih baik. Dengan arti poin agama yang disampaikan walidiniha itu adalah bagaimana tekad seorang perempuan untuk bisa diajak menjadi lebih baik. Karena dalam satu sisi ada perintah bagi seorang laki-laki untuk mengajarkan keilmuan pada seorang perempuan. Seorang suami harus mengajari seorang istri untuk mengerti agama yang lebih baik lagi. Itu dalam satu ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana seorang kepala keluarga itu harus menjaga seorang istri. Nah, ini Imam Ghazali sendiri pernah memberikan analogi bahwa wa in kanat fasidatatin bistihlaki malihi aw biwajin akhar lam yazid al-aish. Ketika seorang perempuan kehilangan kecantikannya, kehilangan hartanya, itu tidak akan menghilangkan esensi dari kehidupan. Tidak akan menghilangkan esensi dari kehidupan. Artinya kita tetap hidup dengan sewajarnya, kita tetap hidup dengan cinta dan kasih sayang. Ketika waktu berjalan menghilangkan kecantikan dan kekayaan, itu ketika pernikahan atau seorang istri itu dipandang dari agamanya. Karena
sebagaimana hidup adalah sebuah pilihan, ketika kita memilih perempuan cantik kaya yang tidak paham agama, ketika seorang perempuan lebih memilih untuk memperhatikan kecantikan, kekayaan tanpa memperhatikan agamanya sendiri, maka seorang laki-laki itu berpotensi ishtirok, artinya berpotensi mendukung sebuah kemaksiatan. Bagaimana seorang perempuan membuka aurat, ketika seorang suami memilih perempuan tersebut dan tidak mampu merubahnya, maka dia akan sukut. Bahasanya seperti itu Imam Ghazali. Fa in sakata walam yungkirhu kana syarikan fil maksiat. Nah ini yang sulit dihadapi seorang laki-laki ketika memilih perempuan atas dasar harta dan kecantikannya. Ketika seorang laki-laki memilih perempuan yang berdasarkan agamanya, kerusakan dari hilangnya kecantikan, habisnya kekayaan itu tidak mempengaruhi kehidupan. Dia tetap hidup dengan agama seorang perempuan tadi, bagaimana cinta dan kinasihnya ada, tetap berjalan sebagaimana biasanya. Itu analogi yang saya kira menarik dari Imam Ghazali. Kembali, karakter perempuan yang ideal. Ini saya kira hidup membangun rumah tangga itu yang penting bagaimana karakter. Kecantikan, kekayaan itu nomor yang kesekian. Karena kita hidup bersama itu dengan waktu yang lama, kecocokan karakter, akhlak dan sikap itulah yang menentukan. Ini ada ada syair menarik dari orang Arab. Ini dalam kitab Ihya, beliau Imam Ghazali sendiri juga memberikan analogi, la tangkihu minan nisa sitah. Janganlah kalian menikahi 6 macam perempuan. La ananah wala mananah wala hananah. Ananah, mananah, hananah ditambahi hadakoh, barokoh, syadakoh. Ini cukup menarik bagaimana Imam Ghazali memberikan kita pandangan dengan mengutip pepatah orang Arab, bagaimana kita memilih perempuan yang baik. Ini sebenarnya sesuai dengan kehidupan kita. Ananah sendiri itu apa? Ananah itu adalah perempuan yang sering merintih dan mengaduh, perempuan yang sering mengeluh. Maka tidak baik bagi seorang laki-laki memilih perempuan yang suka berpura-pura sakit. Artinya tidak bisa diajak untuk berjuang bersama. Tidak bisa diajak untuk berjuang bersama. Selanjutnya ada almananah. Almananah ialah perempuan yang suka mengungkit-ungkit, seperti aku melakukan ini demi kamu, aku seperti ini tuh demi kamu kenapa nggak seperti itu. Nah, perempuan yang suka mengungkit-ungkit artinya suka menampakkan pengorbanannya, mengungkit, saya sudah berkorban seperti ini, kenapa kamu tidak. Ini sering ada dalam realitas kehidupan. Kita membanggakan apa yang telah kita korbankan, tapi kita tidak pernah melihat pengorbanan orang lain. Yang seperti itu dari Imam Ghazali sendiri mengatakan bukan merupakan kriteria dari karakter perempuan yang ideal. Selanjutnya ada pembahasan masalah hananah. Hananah itu adalah perempuan yang senang pada orang lain, yang senang pada suami orang lain. Artinya dia tidak memiliki cinta untuk kita, tidak memiliki cinta untuk seorang suami, dan lebih sering memperhatikan laki-laki lain. Itu merupakan salah satu perempuan yang menurut Imam Ghazali tidak baik untuk dijadikan seorang istri. Selanjutnya ada al-hadaqah. Al-hadaqah itu perempuan yang sering menuntut. Perempuan yang sering menuntut, saya kira ini cukup baik jadikan alasan bagi calon-calon suami yang bagi teman-teman yang akan menikah. Jadi salah satu karakter perempuan yang tidak baik itu suka menuntut. Ketika dia melihat sesuatu, maka dia tertarik dan menuntut suaminya untuk membelikannya. Harus yang ini, harus yang mahal. Ini
bukan karena saya sebagai seorang laki-laki akhirnya menjadikan alasan bagi seorang perempuan untuk tidak menuntut suami, tapi realita yang ada dari Imam Ghazali mengutip pepatah ini, al-hadaqah bukanlah seorang perempuan yang baik untuk jadikan seorang istri. Tuh. Selanjutnya al-barokoh. Al-barokoh itu ada dua makna. Al-barokoh itu perempuan yang sepanjang hari atau lebih fokus untuk mempercantik diri. Ada juga yang memaknai perempuan yang tidak pandai bersosial. Artinya dia tidak pandai bertetangga, tidak pandai bersosial dengan masyarakat sekitarnya. Itu al-barokoh. Yang terakhir dari syair Arab itu ada satu kriteria lagi, yaitu syadakoh. Syadakoh itu perempuan yang banyak bicara, perempuan yang banyak mengomel. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda, innallaha yabghudu atsarsarin al-mutasyaddiqin. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka atau murka kepada orang-orang yang berlebihan dalam berbicara. Maka dari poin ini, bagaimana agama itu menjadi barometer utama dalam penentuan seorang istri atau potret istri ideal dengan kriteria-kriteria tadi, itu poin utamanya adalah agama memunculkan karakter. Bagaimana ketika seorang istri mempunyai agama yang kuat, maka dia akan memiliki karakter yang hebat. Dia akan memahami bagaimana cara menghormati suami, dan dia juga memahami bagaimana cara menghargai seorang suami. Karena memang keberlangsungan berumah tangga dari guru-guru kami sendiri menceritakan bahwa rumah tangga itu harus menghilangkan keegoisan, di mana kita berjalan bersama, bergandengan bersama, memahami antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika seorang perempuan itu paham agama, memahami bagaimana seorang suami ketika kesulitan dalam mencari nafkah, ketika dia kesulitan dalam membiayai kehidupannya, maka dia akan mengerti dan memahami. Itu ketika agama menjadi barometer utama dalam penentuan potret ideal seorang istri. Nah, selanjutnya kita telah membahas poin agama yang mana dari Nabi sendiri memerintahkan kita untuk fadfar bidzatiddin, untuk memilih perempuan dari agamanya. Lantas kenapa dengan yang lainnya? Kecantikannya, nasabnya, hartanya, itu kenapa kok ditaruh di nomor sekian? Itu akan kita bahas bahwa kecantikan itu merupakan, kita nggak bisa berbohong bahwa seorang laki-laki itu memiliki penilaian. Laki-laki akan juga menjadikan kecantikan sebagai barometer. Kecantikan sebagai barometer karena kecantikan itu merupakan nilai plus dari seorang perempuan. Namun ini yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya semua perempuan itu cantik. Semua perempuan itu cantik menurut agama, bukan manusia. Karena kalau kita berbicara manusia akan mengatakan cantik itu relatif. Tapi bagaimana kita menjadi bagaimana perempuan itu menjadi perempuan yang cantik dari agamanya? Karena banyak pemahaman yang sudah tersebar, cantik itu fisik, padahal tidak. Cantik itu cantik dari agamanya, sikap, karakter dari perempuan yang dapat dikatakan cantik. Namun sebelum ke sana kita akan membahas perlunya perempuan itu cantik. Kenapa perempuan itu perlu cantik? Artinya seorang istri juga perlu untuk maca, artinya berdandan untuk suaminya. Karena dalam satu kitabnya Imam Ghazali mengatakan
husnul wajhi matlubun idh bihi yahsulu at-tahassun. Dan ini Imam Ghazali mengatakan kecantikan, ketampanan itu juga merupakan hal yang dicari, hal yang menjadi modal yang cukup penting. Karena apa? Karena kecantikan itu menjadi bumbu utama dalam kehidupan. Syariat sangat menganjurkan dalam berkeluarga agar senantiasa menjaga keharmonisan cinta dan kasih sayang. Di mana hal demikian salah satu modalnya adalah kecantikan dan juga ketampanan. Secara manusiawi kita tidak bisa mengingkari bahwa seorang laki-laki akan mencari atau melihat kecantikan seorang istri, dan seorang istri akan melihat ketampanan seorang suami. Maka dari itu di dalam proses pernikahan Islam memberikan sebuah peluang, memberikan sebuah cara untuk melihat, artinya sebetulnya ta'aruf, bukan ta'aruf yang difahami saat ini, kanan kiri setiap waktu diajak, setiap waktu diajak jalan-jalan, itu bukan ta'aruf. Islam tidak mengenal ta'aruf yang demikian. Di dalam satu cerita, sahabat Mughirah itu akan menikahi seorang wanita Ansor. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, apakah kamu telah melihatnya? Sahabat Mughirah mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak perlu. Tapi yang mengejutkan, Rasul mengatakan, lihatlah dia, karena itu akan membuat kalian berdua saling mencintai. Artinya melihat perempuan dengan barometer tadi, apakah kita menggunakan barometer agamanya, apakah kita menggunakan barometer kecantikan, hartanya, itu akan menambah sebuah rasa cinta. Maka saat itulah sahabat Mughirah berangkat menemui calon istrinya. Dengan kedua orang tuanya melihat bagaimana kulitnya, bagaimana wajahnya. Ini kan cukup penting sebagai bumbu keberlangsungan hidup pasangan suami istri. Nah, yang menarik dalam cerita ini, sahabat Mughirah sendiri berkata, sahabat Mughirah itu pernah menikahi 70 orang. Ini di dalam satu redaksi, beliau pernah menikahi 70 orang, kurang lebih 70 orang. Tapi banyak yang sebelumnya tidak dilakukan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Biasa di zaman dahulu sebelum Islam datang, itu kan tidak ada ketentuan dari agama karena Islam belum datang. Maka ketika pernikahan yang kesekian ini, beliau mengatakan, aku tidak pernah menikahi seorang perempuan yang lebih kucintai melebihi dari dirinya, dan aku tidak pernah semangat untuk lebih memuliakan seorang istri melebihi dirinya. Artinya setelah melihat terlebih dahulu, kita mendapatkan pertimbangan, oh ternyata dia cantik, oh ternyata dia baik, ternyata dia memiliki akhlak yang terpuji. Maka dari itu timbul rasa cinta. Bagaimana kalau saya memilikinya, saya harus menghormatinya. Bagaimana kalau saya menghibahnya, saya juga harus memenuhi kehidupannya. Saya tidak bisa sewena-wenanya untuk memperlakukannya. Nah ini bagaimana kecantikan itu ternyata dari Rasulullah juga menunjukkan bahwa hal itu salah satu bumbu untuk keberlangsungan kehidupan. Ada nilai plus dan juga minusnya. Cuman tadi kalau dari pengamatan pribadi, kita menjadi cantik, menjadi ganteng ketika memakai barometer manusia itu akan sia-sia, karena manusia memiliki kaidah, memiliki pemahaman cantik itu relatif. Kalau kita memilih bahwa cantik secara agama, maka itu menemukan barometer yang tepat. Karena cantik secara agama itu akhlaknya terpuji, agamanya baik, dan juga kriteria-kriteria lain yang akan disebutkan nanti. Jadi ketika ditanya, ketika kita ingin berusaha menjadi seorang perempuan yang cantik, jangan berfokus kepada kecantikan zahir. Karena
cantik dohir atau cantik dari manusia itu akan sia-sia. Dia tidak akan menemukan barometer yang tepat di sana. Karena cantik yang sudah ada barometernya adalah cantik dari agama. Nah, kembali dalam esensi kenapa dalam Islam itu mengajarkan ta'aruf, yang di sana memberikan peluang bagi seorang suami untuk melihat calon istri. Nabi pernah bersabda, "Idza auqa Allahu fi nafsi ahadikum min imra'atin falyanzur ilaiha fa innahu akhra ayyadma bainahuma." Ketika engkau akan menikahi, ketika Allah meletakkan cinta dalam hati salah satu dari kalian untuk menikahi seorang perempuan, maka lihatlah perempuan tersebut. Karena penglihatan itu akan menyatukan hati dari keduanya. Bahkan di dalam kaidah tasawuf disebutkan bahwa orang-orang yang wirai itu tidak mau menikahkan putrinya sebelum putrinya itu dilihat oleh calon suaminya. Karena hal ini merupakan mengandung penipuan. Coba bayangkan ketika saya nikahkan dengan anak saya perempuan, tanpa melihat itu ternyata ketika tidak sesuai dengan yang dikehendaki seorang laki-laki, itu kan bahaya untuk keberlangsungannya. Ada unsur penipuan di sana. Kita diceritakan katanya cantik, katanya pintar, katanya baik, ketika sudah diakati, dipertemukan ternyata tidak sesuai dengan bayangan kita. Itu kan buruk. Jadi jangan sampai kita artinya menikahi seorang perempuan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Nah, Imam Al-A'masi itu pernah berkata, "Kullu tazwijin yaqau ala ghairi nadrin fa akhiruhu hum wa hum." Artinya, setiap pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada pertemuan, tanpa ada penglihatan terlebih dahulu, maka kebanyakan akan berujung pada kesusahan dan kesedihan. Namun yang berada di dalam yang penting di dalam masalah kecantikan di sini adalah masalah melihat kecantikan ini yang sering disalahpahami itu, kapan kita bisa melihat seorang perempuan, kapan kita bisa benar-benar maju ke jalan yang lebih lanjut. Maka di dalam hukum fikihnya disebutkan bahwa kesunahan untuk melihat seorang perempuan itu ketika memang sudah memiliki iktikad untuk menikahinya. Artinya jangan kita langsung melihat ke sana bagaimana itu perempuannya baik atau tidak, itu tidak benar. Kita meneliti dulu dari teman-temannya, bagaimana dia, karakternya bagaimana. Ketika sudah mantap, sudah iktikad baik, kita berangkat ke seorang perempuan tadi. Nah, dalam satu cerita itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika beliau akan menikah, beliau melihat cantik dari sisi yang berbeda. Ketika saya membaca cerita ini, saya terinspirasi bagaimana cara memandang kecantikan seorang perempuan. Imam Ibnu Hanbal itu di dalam satu ceritanya, ini di dalam kitab, dalam kutipan yang diambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin, beliau ketika menikah, ketika dihadapkan pada dua pilihan, perempuan yang buta sebelah matanya dengan saudarinya yang cantik dari fisiknya, beliau bertanya, mana yang paling sempurna akalnya, mana yang paling baik agamanya. Nah, dari sini keluarganya mengatakan perempuan yang buta sebelah itulah yang lebih baik agamanya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, nikahkanlah aku kepadanya.
Artinya beliau memandang cantik dari agama, bukan dari fisiknya. Karena sekali lagi manusia memiliki barometer cantik itu relatif. Kita sulit untuk menentukan bagaimana seorang perempuan itu cantik di mata manusia. Sulit. Maka yang bisa kita menentukan cantik secara agama. Seperti Imam Ibnu Hanbal tadi, lebih memilih kesempurnaan agama dari kesempurnaan fisiknya. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa khairun nisaikum man idza nadara ilaiha zaujuha maka surratahu. Paling baik-baiknya perempuan adalah perempuan yang ketika suaminya itu melihat kepadanya, maka dia akan semakin mencintainya. Atau sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang dipandang suami akan membahagiakan. Wa idza amaroha atau adhu, ketika diperintah suami ia mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafidzat fi nafsiha wa malihi. Ketika seorang suami pergi meninggalkannya untuk bekerja atau yang lainnya, dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Nah, ini cantik dari agama adalah yang seperti ini, dipandang membahagiakan, diajak bersama juga siap, artinya diperintah suami dia mentaatinya, ketika ditinggalkan suami bekerja dia menjaga diri dan hartanya. Nah, membahagiakan, ketika dipandang membahagiakan itu bukan berarti harus cantik, hidungnya mancung, tidak, alisnya bergaris juga tidak. Karena bahagia itu dari hati yang tidak bisa menemukan barometer pasti, di mana kenyamanan itu merupakan sebuah kepastian dari kehidupan dengan adanya cinta dan kasih sayang. Artinya membahagiakan itu tidak harus dengan kecantikan, tapi dengan kenyamanan. Bagaimana seorang istri itu mentaati, seorang istri itu bisa menghormati, maka dari situ suami akan menerima kebahagiaan. Oh, ternyata istri saya baik, istri saya setia, maka suami akan membalasnya dengan kesetiaan dan juga kebaikan. Nah, yang sering kali disalahpahami dari banyak pemuda di zaman sekarang adalah mereka memandang cantik secara fisik, padahal cantik secara fisik tidak akan bertahan lama. Maka dari itu bagi kita, artinya bagi saya sebagai laki-laki akan juga melihat bagaimana cantik itu secara agama. Dan bagi teman-teman semua, sebagai seorang perempuan, fokuslah untuk mempercantik agama, bukan mempercantik diri. Karena sekali lagi, saya sebagai laki-laki juga memandang cantik itu tidak akan bertahan lama. 10-20 tahun kemudian akan memudar. Tapi kenyamanan karena sikap karakter yang memiliki nilai agama itu akan bertahan hingga akhir hayatnya. Nah, selanjutnya karakter perempuan yang baik, Rasulullah juga pernah mengatakan adalah alaikum bil wadud. Artinya tidak hanya kecantikan saja, tapi perempuan yang benar-benar mencintai suaminya. Alaikum bil wadud. Nah, kecintaan ini harus dijaga. Kecintaan ini harus dijaga karena bagaimanapun juga cinta yang bertepuk sebelah tangan itu berat. Ketika seorang suami mencintai istri tapi tidak sebaliknya, atau ketika istri mencintai suami namun tidak sebaliknya, itu juga berat. Maka beliau mengatakan alaikum bil wadud, nikahilah perempuan yang juga mencintai kamu. Ini berawal dari perempuan-perempuan yang masih kinyis-kinyis, artinya belum pernah menikah.
belum pernah menikah itu menjadikan sebab dia lebih mencintai suaminya. Karena tidak akan ada perbandingan antara suami satu dengan suami yang lainnya. Nah dari sini, dari pembahasan ini ada satu ungkapan Nabi alaikum bil wadud. Artinya perempuan yang akan dinikahi seorang laki-laki akan dilihat bagaimana perempuan, sebesar apa cinta dari perempuan tersebut. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah juga mengatakan jangan menikahi seorang perempuan, la tangki al mar'ah li jamaliha fala'alla jamaluha yuraddiha. Artinya janganlah menikahi perempuan karena parasnya. Janganlah menikahi perempuan karena kecantikannya. Karena kecantikannya itu dapat melukai, mencelakainya. Karena kita tahu laki-laki itu mohon maaf, nafsunya itu di mata. Ketika melihat perempuan cantik kan, wah itu cantik, itu kan berbahaya. Jadi jangan menjadikan kecantikan sebagai barometer utama. Wala lima liha, dan jangan menjadikan harta sebagai barometer utama. Karena harta itu terkadang membuat perempuan melampaui batas dari ketaatannya dengan suami. Mohon maaf, strata sosial itu juga berpengaruh. Artinya kita juga harus mempertimbangkan kafaah, mempertimbangkan keserasian. Perempuannya kaya, laki-lakinya tidak memiliki harta, itu juga berbahaya untuk keberlangsungan ketika tidak didasari dengan cinta. Terlebih ketika perempuan itu tidak memiliki agama, dia tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari seorang istri, maka dia akan bisa melampaui batas. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Maka wangki almar'ah lidiniha, nikahilah perempuan karena hartanya. Karena bagaimanapun juga nikahilah perempuan karena agamanya. Karena bagaimanapun juga agama itu merupakan hal yang memantik dari kecantikan dan juga kekayaan. Selanjutnya dalam hadis Rasul yang awal tadi ada bahasa wali hasabiha. Ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Kenapa nasab itu juga dipertimbangkan? Karena nasab itu merupakan hal yang memberikan pengaruh besar. Karena karakter manusia itu turun dari sesepuhnya, turun dari atasannya. Sebab istri itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka ketika istri tidak terbiasa dengan didikan baik, bisa dipastikan ia tidak akan bisa mendidik dan mengurus putra-putrinya. Artinya nasab itu lingkungan. Artinya bagaimana lingkungan keluarga terdahulunya itu hidup. Ketika hidup dalam kebaikan, dalam naungan agama, maka pilihlah perempuan yang seperti demikian. Nabi pernah bersabda, Fainal irqonazaun, artinya karakter manusia itu sesuai dengan daerah asalnya, sesuai dengan keturunannya. Bahkan Nabi pernah memperingatkan untuk tidak menikahi perempuan yang cantik tapi tumbuh dari keluarga yang kurang baik. Beliau mengatakan hadra'ud damni, yaitu adalah perempuan yang cantik fi mambatissu, perempuan cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk. Nah, namun hal demikian tidak akhirnya yang boleh mendapatkan suami yang baik adalah perempuan yang bernasab tinggi. Tidak. Ini tidak menjustifikasi dan melarang untuk menikah dengan wanita yang secara kebetulan dari keluarga yang kurang baik. Karena seperti tadi, ku anfusakum wa alaikum naro. Tergantung bagaimana seorang laki-laki itu menjaga dan mengajak keluarganya menuju ke arah yang lebih baik. Karena bisa saja seorang perempuan yang dulunya berada di lingkungan yang buruk menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki agama yang kuat, akhirnya menjadi perempuan yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan pernikahan itu
akan menjadikan dia menjadi perempuan yang lebih baik karena menemukan imam yang tepat di dalam hidupnya. Nah, jadi di dalam nasab ini wali hasabiyah itu artinya secara umum diartikan nasab, tapi secara mendalam kalau kami sendiri memahami wali hasabiyah itu ya yang pertama nasab, yang selanjutnya adalah karakter kehidupan lingkungannya. Seperti tadi alaikum bil walud al wadud. Al walud al wadud artinya menikahi perempuan yang banyak kasih sayang dan berpotensi memiliki banyak anak. Nah, perempuan yang berpotensi memiliki banyak anak juga penting karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa beliau akan berlomba-lomba untuk memperbanyak umatnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana ketika kita lebih memperbanyak anak, apalagi dari orang-orang yang baik seperti santri, itu kan menjadikan dunia lebih baik. Jangan sampai santri ikut program pembatasan anak, jangan. Monggo diperbanyak calon-calon santri, calon-calon para penerus ulama, bagi gus-gus, ning-ning, kang-kang, mbak-mbak yang akan melaksanakan pernikahan. Yang terakhir, yang menjadi nilai terakhir dari seorang perempuan di dalam hadis itu disebutkan wali maliha. Wali maliha. Bagaimana harta dari seorang perempuan itu juga terkadang penting. Meski lebih banyak meskipun lebih banyak mungkin bahaya daripada keuntungannya. Karena wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bagaimana kehidupan dunia itu hanyalah harta yang menipu, hanyalah sebuah tipuan. Banyak seorang laki-laki yang lebih memilih menikahi perempuan yang kaya daripada perempuan yang memiliki agama. Namun dalam satu sisi, hal itu juga penting untuk keberlangsungan dakwahnya. Karena dakwah itu juga memerlukan kekuatan ekonomi. Namun barometer utama dari seorang perempuan sekali lagi bukan hartanya. Tapi di dalam satu pandangan lain, hal demikian juga penting apalagi dari seorang santri. Jadi seorang santri yang mungkin berdakwah hijrah ke daerah lain, menetap di daerah lain, jika memang dirasa perlu, carilah istri yang bisa menjadi teman dalam berdakwah, salah satunya dengan hartanya. Dengan hartanya kita bisa membangun sekolah, kita bisa membangun pondok pesantren, kita bisa berdakwah, kita bisa bersedekah. Itu nilai plusnya. Cuman di dalam hadis-hadis yang telah dijelaskan tadi, bahwa harta itu memiliki potensi untuk merusak, untuk menimbulkan kerusakan. Man nakaha al mar'ah limaliha wali jamaliha haruma jamaluha wa maluha. Dalam satu hadis pernah disebutkan seseorang yang menikahi perempuan karena harta dan kecantikannya, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan kenikmatan dari kecantikan dan hartanya. Wa man nakaha halidiniha razaqahullah malaha wa jamalaha. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena agamanya, maka Allah akan memberikan rizki berupa harta dan juga kecantikannya. Ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nah, hal demikian dari 4 poin yang telah disampaikan Nabi, sebenarnya itu juga kalau dari pandangan saya pribadi juga menjadi gambaran bagaimana seorang laki-laki itu dipilih. Artinya seorang perempuan mau dinikahkan dengan laki-laki juga harus melihat bagaimana agamanya. Karena ini saling berkaitan, seperti tadi, pernikahan itu hidup berdua. Pernikahan itu hidup berdua, saling berkolaborasi menciptakan kehidupan.
Maka ketika perempuan dipilih lidiniha agamanya, atau wali jamaliha kecantikannya, wali hasabiha nasabnya karakternya, wali hasabiha wali maliha karena hartanya, maka seorang laki-laki juga harus dilihat dari sisi yang sama tadi. Bagaimana seorang perempuan ketika ditawarin, saya nikahkan kamu dengan si A, maka sebelum dia menjawab iya atau tidak, bisa melihat bagaimana agamanya. Atau kalau tidak cocok dari fisiknya, bagaimana ketampanannya, bagaimana rekam jejak kehidupannya, bagaimana nasabnya, atau bagaimana hartanya. Saya kira sama, karena pernikahan itu kolaborasi dari dua manusia. Namun demikian, kenapa kok yang di dalam hadis dijelaskan adalah perempuan yang dengan 4 kriteria tadi, fadfar bidatiddin taribat yadaka, itu karena memang yang akan berjalan, yang akan melangkah terlebih dahulu seperti ta'aruf, seperti melamar, seperti akad, itu yang melakukan adalah seorang suami, seorang laki-laki, dan perempuan itu menjadi tanggung jawab dari ayahnya. Maka yang dijelaskan adalah bagaimana perempuan itu dipilih. Namun dalam hadis ini ketika kita pahami sebenarnya juga sama. Perempuan juga harus melihat bagaimana dia mau dinikahkan dengan siapa. Itu juga harus melihat bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya, bagaimana ketampanannya, bagaimana hartanya. Namun sekali lagi, potret istri ideal, dalam idealisme seorang istri dari Nabi sendiri itu semua memiliki barometer agama. Ketika 5 liha, maka harta itu kita harus fokus untuk bertujuan untuk keberlangsungan dakwah. Banyak seperti itu. Makanya di dalam sejarah-sejarah itu banyak para wali diambil mantu oleh seorang raja, seorang yang kaya raya. Karena berhubungan dengan dakwah, monggo kita bisa memilih perempuan yang memiliki harta yang melimpah. Atau wali hasabiha. Wali hasabiha itu juga keberlangsungan kehidupan. Karakter perempuan itu turun dari ayah ibunya. Ayah ibunya bagaimana sikap tindak sikapnya, bagaimana kepribadiannya, itu akan menurun kepada anaknya. Ketika menurun kepada anaknya, karena perempuan adalah pendidikan pertama bagi seorang anak, maka perlu kita mempertimbangkan wali hasabnya, kehidupan nasabnya bagaimana, lingkungan keluarganya bagaimana. Jadi tetap kembali ke permasalahan agama. Wali jamaliha kecantikan juga Nabi memandang cantik secara agama. Bagaimana jika cantik itu ternyata menjadi bumbu keberlangsungan hidup yang harmonis. Sementara Nabi juga memerintahkan kita untuk hidup yang harmonis antara suami istri, berkolaborasi bersama, hidup bahagia bersama, suka duka juga bersama. Maka sebagai penutup, dalam hadis tadi, fadfar bidzatiddin taribat yadaka, yang artinya pilihlah perempuan dari agamanya, maka kamu akan beruntung. Maka sebagai penutup, bagi teman-teman semua, sebagai seorang perempuan, fokus untuk memperbaiki agama. Artinya cantik secara agama, bukan cantik dari sisi pandang manusia. Karena sekali lagi manusia memiliki kaidah cantik itu relatif. Kita akan kesulitan menuruti kriteria cantik manusia. Tapi kalau kita menuruti kriteria cantik secara agama, kita memiliki barometer yang tepat. Akhlak, ilmu, karakter, tindak tanduk, dan juga yang lainnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari
diskusi kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat dan ilmu yang telah disampaikan tadi. Kurang lebihnya yang jelas sangat banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kami tutup, kami kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang akan kita diskusikan pada malam hari ini.